Shalom saudara yang kasih Tuhan, jumpa lagi dalam Damai 2 Menit Menyiram Iman. Menurut saudara, dapatkah kehadiran Allah digantikan oleh makhluk ciptaan? Apakah benda-benda buatan tangan manusia bisa merepresentasikan Allah dengan benar? Untuk menemukan jawabannya, mari kita sama-sama perhatikan firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-4 sampai ke-5 yang berbunyi demikian. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan, Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. 10 perintah Allah yang kedua ini berbicara tentang larangan bagi bangsa Israel untuk tidak membuat patung atau benda menyerupai apapun, baik itu sebagai penyembahan atau sebagai perwujudan kepadanya orang Israel beribadah. Oleh karena itu saudara, tidak ada satupun benda di dunia ini yang dapat dan tepat merepresentasikan Allah. Ia terlalu agung untuk dapat digambarkan dengan apapun yang dibuat oleh tangan manusia. Bukan hanya tidak layak, benda-benda seperti itu bisa menjadi sebab kita jatuh ke dalam dosa, yaitu penyembahan berhala. Penyembahan berhala adalah perzinahan rohani yang akan membangkitkan kecemburuan Allah. Peringatan keras yang diberikan kepada pelanggaran dari perintah kedua ini bukan ditujukan untuk menghukum anak karena dosa ayahnya atau dosa orang tua. Perintah ini justru ingin menunjukkan betapa seriusnya dosa ini bila dilakukan oleh para orang tua yang melakukan penyembahan berhala, karena akan meninggalkan kutuk dan dampak buruk bagi mereka yang tinggal bersama-sama dengannya. Bahkan kutuk itu berlanjut kepada para cucu dan cicit keturunan mereka. Akan tetapi sebaliknya saudara, pernyataan kasih setia Tuhan tersedia bagi mereka yang setia beribadah kepadanya. Jikalau dikenakan bagi kita orang percaya dalam Kristus saat ini, hukum kedua melarang pembuatan patung atau makhluk lain dengan tujuan memuja, berdoa, atau meminta pertolongan rohani apapun di luar Kristus. Sehingga sebagai orang percaya, ada prinsip yang harus kita pegang di balik perintah kedua ini. Apa saja prinsip itu? Yang pertama, tidak mungkin ada patung atau gambar yang sanggup menggambarkan atau merepresentasikan kemuliaan dan karakter pribadi Allah dengan benar. Dan yang kedua saudara, Allah begitu maha tinggi, begitu kudus, dan begitu agung, tidak terhampiri, sehingga patung apapun atau gambar darinya justru berarti malah menghina dan merendahkan kodrat ilahi yang sesungguhnya. Dan yang ketiga saudara, konsep orang percaya mengenai Allah tidak boleh dilandaskan pada patung atau gambar darinya, tetapi harus dilandaskan pada firman Allah dan pernyataannya melalui pribadi dan karya Yesus Kristus. Jadi saudara, sungguh sangat jelas, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tepat merepresentasikan Allah selain Yesus Kristus. Yesus satu-satunya yang berhasil menghadirkan Allah di tengah umat manusia. Dan bagi kita yang hidup di akhir zaman saat ini, kita perlu perhatikan berhala-berhala yang ada di sekitar kita. Bukan hanya patung-patung dan benda-benda fana, tetapi ketika mengejar harta kekayaan bisa jadi berhala, mengejar pangkat atau jabatan juga bisa jadi berhala. Bahkan mengidolakan sesuatu lebih daripada Yesus bisa jadi berhala. Untuk itu saudara, kita perlu berhati-hati bersikap, mengambil keputusan. Jadi karena proskuneo kita, penyembahan kita, yang berarti kepada siapa kita harus memberikan nilai tinggi atas segala sesuatu, tentu saja hanya kepada Yesus, Sang Mesias. Selamat melanjutkan aktivitas, salam damai, Tuhan Yesus memberkati.